Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang PT Maju Makmur Gondola. Sebelum kita lebih lanjut ke dalam materi yang akan kita bahas, kami izin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya, Anggara Satria Pamungkas. Yang kedua ada saya, Ahmad Tarwal Kafi. Yang ketiga ada saya, Hafiz Alim. Baik. Lanjut, kami ingin mempresentasikan tentang PT Maju Makmur Gondola. Di sini PT ini menjadi salah satu perusahaan yang mendukung berbagai perusahaan yang bergerak di bidang penyedia alat angkat dan alat angkut jenis gondola untuk pembangunan atau perawatan gedung. Melalui produksi sendiri di berbagai jenis konstruksi, gondola tanpa harus bergantung dengan subkontraktor seperti perusahaan lain. Komitmen kami terus memberikan harga, kualitas, dan keamanan yang terbaik. Dan lanjut, untuk slide yang seterusnya, PT Maju Makmur Gondola bergerak di bidang apa sih? Gitu. PT Maju Makmur Gondola bergerak di bidang perusahaan yang mendukung berbagai perusahaan yang bergerak di bidang peralatan, pengangkat alat berat, khususnya di gondola, dan sering berpindah-pindah tempat dari gedung satu ke gedung yang lain di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan PT Maju Makmur Gondola ini menghasilkan produk apa sih gitu? Contohnya PT Maju Makmur Gondola itu menghasilkan produk gondola tipe paparet, gondola tipe T-Jack, gondola tipe David Socket Arm, gondola tipe monorail, gondola tipe mobile, dan roof double arm. Dan sebelum kita lanjut, di sini ada bahan utama bahan utama gondola itu apa sih gitu. Yang pertama itu ada pipa baja, dan yang kedua ada pelat, yaitu ada lagi seling diameter 19 mm, angkur, mur atau baut, dan alat pendukung lainnya seperti genset, trafo, kabel las, handle las, kawat las, topeng las, kawat las, mesin pemotong, dan bor beton. Dan bidang-bidang yang dikuasainya oleh PT Maju Makmur Gondola ini seperti rental gondola. Rental gondola itu menyewakan alat gondola dengan jangka waktu yang tertentu. Dan juga ada penjualan gondola. Penjualan gondola ini menjual suatu produk yang dihasilkan oleh PT Maju Makmur Gondola ini. Dan yang ketiga ada perawatan gondola, yaitu merawat gondola dengan project dengan dengan jangka waktu tertentu gitu. Dan topik selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh pembicara saya yang kedua, Hafiz Alim. Lanjut ke teknik pemecahan masalah. Di sini teknik pemecahan masalah ada 3, yaitu melakukan proses identifikasi secara tepat, yang kedua ada penetapan tindakan yang tegas, dan yang ketiga ada penetapan skala prioritas. Lanjut slide selanjutnya. Di sini ada struktur perusahaan. Yang pertama ada direksi. Direksi adalah orang yang dipilih oleh pemegang saham perusahaan untuk mewakili kepentingan dari sebuah perusahaan dan juga memastikan bahwa perusahaan akan bertindak atas namanya sendiri. Yang kedua ada direktur utama. Direktur utama adalah memimpin sebuah perusahaan. Memimpin dalam hal ini memiliki banyak arti sekali. Seorang direktur utama harus membuat serta menerbitkan beragam kebijakan perusahaan sekaligus mengawasi jalannya kebijakan tersebut. Yang ketiga ada direktur keuangan. Sudah jelas namanya ada direktur keuangan, jadi adalah orang yang mengawasi dan memutuskan dana perusahaan. Yang keempat adalah direktur. Direktur mengawasi bisnis dan proses yang dipimpinnya. Pekerjaan pertama seorang direktur adalah untuk mengimplementasikan dan mengelola visi misi perusahaan. Lanjut ada direktur personalia. Direktur personalia adalah orang yang bertugas mengembangkan sistem perencanaan personalia serta mengendalikan suatu kebijakan untuk para pegawai.
Selain itu, direktur personelnya juga melayani kebutuhan administrasi pegawainya dan melaksanakan pembinaan untuk pengembangan staf administrasi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Daru. Oke, di slide selanjutnya ada manajer. Saya akan menjelaskan tentang manajer. Manajer personal adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan administratif dalam suatu perusahaan. Kegiatan administratif yang dimaksud seperti rekrutmen, menganalisis dan mengevaluasi pekerjaan, pengelolaan gaji, penyelesaian perselisihan dan juga kepatuhan hukum terkait tenaga kerja dan lainnya. Manajer pemasaran adalah profesi di bidang marketing yang mempunyai tanggung jawab untuk membuat perencanaan, pengarahan, dan memberikan koordinasi kebijakan maupun program yang terkait dengan pemasaran. Dan yang seterusnya ada manajer pabrik. Manajer pabrik adalah orang yang bertanggung jawab dalam pabrol menjadi penanggung jawab dalam jalannya aktivitas dalam pabrik. Seorang manajer harus bisa memimpin semua divisi yang ada di bawahnya. Lanjut ke administrator. Administrator merupakan salah satu posisi terpenting dalam suatu perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar. Tugas admin di setiap perusahaan sebenarnya berbeda-beda, namun tugas tersebut biasanya tidak dari hal yang berkaitan dengan administrasi. Nah, dan ada juga tim. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tim. Tim adalah orang yang bekerja dengan rasa hormat dan penuh saling menghargai dan efektif bersama kelompok sekaligus melakukan tanggung jawab di setiap orangnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Anggara. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Daru yang telah menjelaskan struktural tentang PT Majung Makmur Gondola ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang penjelasan tentang PT Majung Makmur Gondola ini, tentang teknik pemasalahan, tentang beberapa produk yang dihasilkan, tentang strukturalnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.